Assalamualaikum guys. Ini gue udah lama banget ya nggak ngevlog lagi di YouTube. Sekarang gue mau bahas proyekan RxZ ini yang udah lama banget sih sebenarnya jadinya. Tapi mungkin untuk beberapa waktu ini baru banget selesai. Gue bakal bahas sedikit demi sedikit untuk detailnya motor ini dan kira-kira part sama modifikasi apa aja yang udah nempel di RxZ ini dan berapa lama pengerjaannya, mungkin beberapa biayanya, terus partnya gue dapet di mana, terus ya banyak lah pokoknya nanti kita bakal bahas di sinilah pokoknya. Oke guys, bakal gue mulai dari apa dulu ya kira-kira ya. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk yang pertama gue pengen bahas dari kaki-kakinya dulu kali ya, yang paling bener-bener kelihatan banget mencolok. Oke, untuk yang pertama gue pakai pelek CBR old depan belakang. Ukurannya kalau nggak salah itu di depan 185 dan di belakang itu ukurannya 185. Oke. Ini gue pakai profile ban itu ukurannya 80/80 ring 17 ya. Terus untuk peleknya ini gue modifikasi pakai Plendes dan menggunakan disk CB400. Kenapa CB400? Karena yang pertama mungkin untuk ukuran disknya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Oke lah ukurannya 296 kalau nggak salah pasnya itu. Nah, gue juga pakai Plendes kayak gini nih, bisa dilihat ya, kelihatan. Oke, ini untuk peleknya, pelek CBR-nya ini gue bubut abis di sini. Jadi semua gue bikin dratnya sama untuk yang nempel bautnya tuh di tengah-tengah sini nih. Nah, kelihatan ya. Oke, ini gue juga bikin untuk bos-bosannya, custom juga. Sama untuk bikin bracketnya juga nih, yang untuk nempel di Nissin. Oke, sama samping kirinya juga pakai bos-bosan juga. Terus untuk selang rem ini gue pakai Hell. Ini gue juga kemarin dapetnya juga nggak baru kok, gue beli second juga untuk selang rem Hellnya ini. Nah, untuk apa sih namanya ya? Apa sih namanya tuh? Oh ya, kaki-kaki sok depan nih. Sok depan ini gue pakai Scorpio. Kenapa Scorpio? Kenapa nggak Ninja aja sih? Kan lebih sama-sama AS33 juga. Terus biayanya apa sih namanya, pasti juga lebih keker juga, dan pemilihan untuk bracketnya, untuk master remnya, semuanya kan pasti lebih gampang ya kalau Ninja. Yang pertama kalau untuk kenapa gue nggak pakai Ninja, yang pertama mungkin budget juga, yang pertama budgetnya. Terus yang kedua untuk alasan pribadi gue, untuk shock Ninja itu menurut gue nggak perlu banget ya, karena memang konsepnya motor RxZ ini gue pengen bikin standaran aja. Gue bikin ini untuk kebut-kebutan, untuk nggak kencang, dan mesinnya pun masih standar OS 75Z, no porting ya, nggak OB, masih original. Makanya gue pilihnya shocknya pakai Scorpio aja lah, cukup. Nah kemarin juga ini shocknya juga udah gue ganti juga. Gue bikin sampai pokoknya gue beli kemarin shock Scorpio full set ya. Ini kenapa bisa lurus kayak gini? Ini gue bubut. Ini juga, ini stangnya RxZ asli. Ini gue bubut juga, jadi kelihatannya rapih. Yang seharusnya kan stang RxZ ada lebihan ya buat baut di sini, tapi gue habisin aja. Jadi kelihatannya lebih simpel dan rapih aja ya, kayak gitu. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ke pelek belakang. Oke, pelek belakang kan tetap sama nih, CBR old juga. Nah, gue bikin apa sih namanya, bracketnya itu pakai ini Nissin
punya Satria F. Dan kenapa gue taruh di bawah, maksudnya bracketnya, karena yang pertama mungkin looksnya akan lebih oke, lebih simple ya. Dan maksudnya ya nggak, maksudnya agak jarang lah kalau misalnya taruh bracketnya di bawah gitu kan. Ini bracketnya juga full CNC T7 juga gue pakainya. Ini CNC T7, tadi yang depannya juga pakai T7 juga. Nah bahkan yang apa sih, custom master yang belakangnya juga ini pakai T7 juga ya. Oke, ini pakai T7 juga. Semuanya rata-rata kalau yang untuk yang bracket master remnya juga ini T7 juga. Biar apa? Yang pertama mungkin ya namanya mah udah mau bikin motor, sekalian aja lah gue bilang. Jadi pakai T7 biar kuat juga sih. Dan kalau emang T7 tuh dia lebih putih. Tuh. Lebih putih kan. Ini juga lebih putih. Ya tergantung mata pisaunya juga sih sebenarnya. Untuk perubahan di Saber-Old, pelek Saber-Old ini tadinya gue pengen pakai nap gearnya itu pakai nap gear punya Ninja. Tapi berhubung agak susah, bukannya agak susah sih, gue tadinya pengennya itu pakai nap gear Ninja, tapi berhubung agak susah, memang agak susah dan memang agak sulit penerapannya, jadi direkomendasiin sama bengkel pakai nap gear punya Supra aja, biar pertama tuh gampang nyari gearnya ya kan, terus pengaplikasiannya juga lebih mudah. Nah ini untuk nap gearnya ini agak dibubut dikit ya. Ini kelihatan kan? Ini dicat aja karena makanya nggak terlalu kelihatan. Ini udah dibubut juga. Nah, untuk pemilihan shock breaker ini gue juga pakai, nggak pakai yang mahal-mahal. Ini pakai rated GP, tapi udah ribonan juga dari PJRT. Jadi lebih enak, lebih empuk lah pokoknya. Dan maksudnya lebih stiff gitu. Dan ya harganya ya nggak terlalu mahal lah. Pokoknya menyesuaikan kebutuhan motor aja. Jadi kalau menurut gue bikin motor ya nggak perlu mahal lah, tapi bisa menyesuaikan budget sama kebutuhan. Lu mau bikin motor konsepnya kayak gimana sih gitu loh. Kalau emang cuma buat fashion standar atau memang cuma buat looks aja, yang sebenarnya untuk part-part yang seperti ini sih udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalnya ya duitnya ada, budgetnya ada, kemampuannya ada, ya nggak ada masalah gitu. Tapi gue lebih prefer menyarankan ya lo bikin motor sesuai sama kebutuhan aja sih sebenarnya, sama kebutuhan dan sesuaikan juga sama kemampuan kita juga, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih untuk bagian sektor kaki-kaki belakangnya. Ininya gue pakai Aram Ninja M, dapetnya kemarin Ninja M, alhamdulillah ya. Karena yang pertama, kenapa Ninja M? Yang pertama nih, kalau Ninja M lu udah nggak perlu bikin dudukan buat apa, dudukan ini nih, tahanan master yang belakang. Kalau Ninja M kan udah ada nih. Nah di sini kan kelihatan kan. Nah jadi lo nggak perlu bikin lagi nih. Kalau Ninja R kan ada dudukannya kan di atas ini kan. Nah ini gue pakai Ninja M yang dudukannya master remnya ada di bawah. Ini juga untuk apa sih namanya, tahanan master remnya juga custom ya guys. Oke. Terus yang kedua, untuk sektor kaki-kakinya lagi palingan udah sih segitu aja. Terus ini, oh ya ketinggalan, ini disnya pakai punya PCX ya. Ini PCX yang belakang langsung PNP di sini kok, nggak ada rubahan apapun, pokoknya langsung nemplok aja di sini. Terus selang remnya juga pakai hel juga yang belakang. Nah ini untuk master remnya gue pakai CBR 2,5, makanya dia agak kelihatan gede kan. Dan jujur ini master rem CBR 2,5 ini jujur ini bener-bener soft dan smooth banget. Lu ngerem juga enak, asli enak banget. Oke, lanjut ke sektor underbone mungkin ya. Oke, underbone ini gue pakai RC3 yang model lama. Gue tinggal bikin bracket yang buat nempel di erek jetnya, sama dudukan baut yang ada untuk si underbone Ninja ini RC3 Ninja ya guys, RC3 Ninja. Terus ini gue juga maksudnya selang remnya juga custom juga. Nah untuk knalpot, ini knalpot gue pakai Nance, lo udah pasti tau lah ya, ini juga custom. Gue minta pesenannya ini dari Nance, karena kalau misalnya gue beli langsung yang buat erek jet pasti ukurannya beda.
karena ya ini terkendala sama underbone ini, nggak bakal bisa langsung plug and play kalau misalnya yang langsung dibikin. Makanya gue minta pesanan dibikinin yang buat untuk underbone ini sih sebenarnya. Dan agak kegedean juga sih perutnya menurut gua gitu, tapi ya oke lah, maksudnya nanti kita perbaikin untuk settingannya palingan, karena ini mungkin sedikit agak ngobok untuk awalannya ya tapi nggak apa-apa lah, orang motor standar juga kan. Oke, lanjut ke apa ya, mungkin mesin kali ya. Mesin sih sebenarnya nggak banyak yang dibahas. Kalau untuk mesin kemarin tuh gara-gara ini aselaannya patah, yang sebenarnya gue nggak harus turun mesin sih sebenarnya, tapi cuman palingan ya bersihin doang atau angkat blok doang ya kan, untuk bersihin atau untuk refresh dikit. Ternyata harus turun mesin gara-gara aselaannya ini patah. Nah ya udah, mau nggak mau kan harus turun mesin kan. Ya udah, akhirnya diturun mesin, itu di refresh semua, kayak bearing seal semua baru, ini dalaman air kit semua baru. Yang bearingnya lah, Rengkes juga masih aman, terus blok OS75 baru naik orderan juga, baru lepas Rayon juga. Nggak ada yang spesial sih di mesin, pokoknya standar deh pokoknya, alhamdulillah standar juga. Oh iya, ini di rangka ada tutup aluminium juga, ini gue juga jual kok, kalau emang ada yang mau pesen juga boleh. Untuk karbu, ini karbunya standar, nggak ada yang dimacem-macemin, asli ya, 55K tuh. Oke, 55K. Terus ini tabung ISC juga masih ori juga. Terus ini CDI nya juga masih ori juga nih untuk RX ini. Ya harus buka sih untuk lihat. Terus ya palingan sedikit beberapa sentuhan baut titanium aja sih sebenarnya untuk bikin enak dilihat. Makanya kenapa gue bikin RX ini nggak full baut titanium, karena menurut gue ya buat apa juga, kalau untuk mesin kan nanti kalau ada yang mau dirubah atau diservis atau pengen apa, kalau pakai baut titanium agak susah dan lama kan bongkarnya gitu guys. Oke, ini kita lanjut ke bagian atas deh ya, atas. Oke, ini tadi gue juga udah jelasin, stangnya pakai punya RX aja, nggak ada yang dimacem-macemin, cuman ininya doang tadi gue bilang. Untuk handle remnya ini kanan kiri sama kopling itu gue full set beli pakai R25. Yang pertama ini lebih dari cukup, karena juga bawahnya kan di sini kan 2 piston juga, jadi R25 tuh lebih dari cukup banget. Nah untuk CB400 nya ini gue lupa ngasih tahu tadi, ini floating ya guys, ini bunyi kok, ini masih tuh kalau bisa dilihat ini bunyi guys. Oke, ini floating ya. Terus untuk batok lampu, ini lampu mikanya juga masih ori. Nah ini sebenarnya kemarin nih gue kelupaan nih, harusnya gue cat warna hitam juga, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karbon dulu. Tapi ini untuk mikasennya masih original ya guys, masih original dua-duanya. Nah untuk hand grip gue pakai punya Kawasaki KZ ya, karena KZ yang menurut gue enak, nyaman, harga juga oke, murah. Nah ini spionnya gue juga beli baru sih, ori Malai sih ini kayaknya tuh. Nah lanjut ke bagian tangki. Nah ini tangkinya asli, kalau yang kemarin merhatiin pada saat gue ada storynya tuh di Tuai Asik, tangkinya masih mulus banget, nggak ada tambelan, nggak ada las-lasan, nggak ada resin-resinan, full masih mulus banget. Makanya kemarin Fajar ngerjain tangkinya senang tuh dia, karena emang nggak ada yang perlu effort lebih lah untuk kerjainnya. Ini juga maksudnya keran bensinnya juga masih original juga bawaan. Ini juga ada akinya juga ya guys, dan berfungsi ya akinya juga. Pengapiannya gue bikin DC, jadi bisa langsung nyala. Untuk catnya gue pakai, sebenarnya kan ini warna hitam semua ya, tapi ini gue bikin gradasi sih. Oke, sorry kepotong tadi, kepencet. Ini gue bikin gradasi. Tadinya kan ini harusnya warna hitam semua ya, yang untuk kategori strapping yang warna hijau ungu ini kan harusnya hitam semua. Nah tapi ini gue bikin sebenarnya ada gradasinya tuh dari sini nih guys, kalau lo bisa ngeliat nih, ini kan abu-abu nih. Nah di sini hitam nih. Ini seharusnya kalau nggak ada pakai strap ini pasti kelihatan banget gradasinya gitu kan. Nah biar agak beda aja, ini warnanya abu-abu sih, lebih dominan ke hitam sih abu-abunya.
jadi nggak terlalu beda lah masuk kan. Ini hitam, belakangnya abu-abu. Ini juga maksudnya mikasennya, terus stop lampnya ini juga masih original juga. Nah ini untuk underbone-nya gue bikin GP6 modelannya congkel injek-injak biar lebih enak gitu, karena memang gue udah kebiasa pakai maksudnya biasa pakai motor yang ya setelannya juga congkel injek-injek juga lebih enak sih sebenarnya. Ini gue bikin ya kayak gini kan, hampir sama lah kayak yang dipakai di Ninja, mirip-mirip. Gue bikin kayak gitu karena lebih enak. Palingan sih cuman itu aja untuk detail RXZ ini. Untuk joknya juga palingan gue cuman papas dikit banget, ganti jok kulit. Ini joknya juga masih original juga ya guys, cuma ganti kulit jok doang. Udah sih palingan itu aja. Strappingnya juga kemarin gue juga beli yang ya nggak yang ori kok, tapi yang paling bagus lah pokoknya. Harganya juga nggak terlalu mahal juga. Nah ini untuk selaannya kemarin karena patah, dan yang sebelumnya juga udah parah banget ngendoinya, jadi ini gue ganti aja lah pakai yang KW aja. Kalau lo mau tahu harga selan RXZ, harganya udah kayak 1 gram emas pokoknya. Jadi nanti aja lah, kalau emang ada duit lebih baru ntar gue beliin yang ori. Ini nggak ori ya guys. Terus palingan udah sih itu aja, nggak ada yang gimana untuk dari RXZ ini sih sebenarnya. Oh iya, ini ada yang kelupaan nih, speedometernya ini original ya guys. Oke. Original guys, tuh original guys, buluk-buluk ini original guys, ya enggak. Nah ini untuk indikatornya kayak oli, terus switch neutral, high beam, sama mikasennya ini nyala semua kalau dinyalain. Ini untuk bensinnya juga nyala semua, RPM-nya nyala. Ini nggak nyala karena memang gue nggak bikinin kabelnya ke ke peleknya, jadi ini nggak nyala. Ya palingan kurang lebih kayak gitu sih untuk detail RXZ ini tahun 95. Yang aslinya memang strappingnya tahun 95 tuh kayak gini, dan gue memang suka strappingnya seperti ini gitu. Ini untuk ukuran ban belakang gue lupa juga sebutin tadi. Ini ukuran ban belakangnya itu 100/70 pakai Xeneos Victuro. Nah nanti mungkin nextnya ini gue mau taruh depan, yang belakang gue kasih 110 kayak model yang ini nih. Ini pakai 110/70 nih Ninja. Nah nanti palingan yang ini gue masukin ditaruh di sini sih di belakang biar lebih keker. Sama nanti palingan untuk nextnya ini spakbornya kan gue bikin mepet ya, dan terus kelihatan cingkrang banget di belakangnya, agak nggak proporsional sih sebenarnya. Nah itu nanti bakal gue naikin dikit dan gue pakein ban gede, itu pasti akan lebih proper lagi sih. Udah sih palingan itu aja. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang gue pakai motor ini mungkin hampir sekitar 5-6 bulan setelah dia jadi. Alhamdulillah nge-gym sekali. Gara-gara sebenarnya kemarin tuh OS 50, dan kemarin Bang Topik udah bilang harus naik karena sehernya udah ngoplak, tapi gue kekeh, ya udahlah Bang pakai dulu aja. Akhirnya ya udahlah nge-gym, dan akhirnya quarter OS 75 sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kendala. Dan di motor ini ya alhamdulillah nggak ada rembesan sama sekali, semua bersih, sampai ke belakang ke bawah-bawahnya juga bersih ya guys. Bersih lah pokoknya. Ya kurang lebih palingan ya motor ini yang gue bangun, gue punya konsep dari awal kayak gimana gue pengen bangun ini motor, dan setelah jadi motor ini bener-bener sesuai sama gue banget lah konsepnya, dan alhamdulillah gue seneng. Bahkan ini melebihi dari konsep yang gue pengen sih sebenarnya. Palingan ada beberapa detail yang memang harus gue detailin, kayak mungkin ini harus gue ganti nih, ya kan kelihatan buluk banget tuh. Ini juga nih sama bautnya gitu kan, biar lebih kelihatan lebih kinclong aja kan. Sisanya palingan udah sih nggak ada. Palingan yang kayak gini-gini nih ya wajar lah ya, usia ya kan. Dan ini juga rangkanya juga kayak belum repaint sama sekali. Palingan ini bisa nanti dibenerin lah dikit, di brush dikit lah biar lebih rapih. Itu aja sih paling. Untuk rangkanya yang lain-lain masih aman, masih bagus. Shocknya juga sealnya baru, asoknya juga baru. Udah sih palingan. Nah ininya nggak ori ya, ini nggak ori, ini bikinan.
ya tau lah pokoknya kalau misalnya yang ori harganya berapa, terus bentuknya juga pasti kan gak bakal kayak gini kan. Oke, palingan kurang lebih segitu dulu untuk vlog kali ini, untuk video kali ini tentang RX Jet 95 punya gue ini. Oh iya, ini juga kalau misalnya memang ada yang mau atau minat, ini juga gue jual kok. Tapi kalau emang belum masuk harganya, palingan tetap gue pakai ya. Oke guys, mungkin kita akan ngevlog lagi atau membahas suatu pembahasan tentang motor lagi palingan ya. Untuk next videonya palingan gue bakal mau ngebahas ini sih sebenarnya, tapi ya udahlah nanti aja, ini mah udah banyak motornya. Mendingan ngebahas motor ini aja nih yang maksudnya ya jarang ke review, jarang orang juga maksudnya segmented juga yang suka gitu kan ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada kesalahan di perkataan atau penyampaian gue dalam menjelaskan apa sih namanya spek-spek yang ada di motor ini, atau maksudnya kurang atau apa, ya maaf ya. Gue mah bikin videonya sebisa gue aja, sesuka gue aja, karena gak usah yang ribet-ribet lah pokoknya yang penting bisa dimengerti dan kelihatan maksudnya jelas pokoknya penyampaiannya. Oke guys, kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.